syukur yang paling utama adalah dengan menegakkan iman dan takwa. Karena dengan iman dan takwalah sebuah bangsa, nanti bangsa itu akan ditambahi nikmat oleh Allah, dijaga nikmatnya, ditambahi nikmat oleh Allah, dibukakan keberkahan pintu dari langit, dibukakan keberkahan pintu dari bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah kampung, sebuah kawasan, mereka itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, maka janji dari Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, niscaya kami akan bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Hujan yang turun adalah hujan rahmat, hujan yang barokah. Apa yang keluar dari bumi, sumber air, tanaman, adalah sesuatu yang rahmat dan barokah. Jadi negeri yang aman, sentosa, negeri yang tentram karena mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika yang terjadi kebalikannya, kata Allah Subhanahu wa taala tadi, walakin kadzdzabu, tatkala kaum itu mendustakan, enggak mau beriman, enggak mau bertakwa, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, pasti kami akan hukum mereka karena perbuatan mereka sendiri. Maka jangan untuk saya pribadi, jangan untuk kita semua, dan untuk bangsa tercinta ini, syukuri nikmat Allah dan wujudkan syukur itu dengan ketaatan. Jangan sampai acara-acara yang itu berbau mensyukuri kenikmatan kemerdekaan malah diisi dengan sesuatu yang bersifat maksiat. Karnaval yuk karnaval, tapi ojo melanggar syariat. Acara panggung ya kok acara panggung, tapi jangan melanggar syariat. Acara apapun ya kok acara, jangan melanggar syariat. Karena sebenarnya inti dari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah mensyukuri nikmat pemberi kemerdekaan. Pemberi kemerdekaan dituangkan dalam pembukaan undang-undang dengan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Diakui di pembukaan undang-undang negeri kita, ini anugerah dari Allah. Dari mana ada bambu runcing bisa mengalahkan meriam? Dari mana kekuatan yang sederhana itu bisa mengalahkan penjajahan Jepang dan Belanda? Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tidak masuk dipikir kalau tatkala Allah memberikan nikmat itu ternyata kemudian dikufuri dengan berbagai macam kemaksiatan, diisi dengan berbagai macam pelanggaran syariat di dalam kita berbangsa dan bernegara. Ambil contoh-contoh negeri-negeri yang telah silam. Bagaimana negeri-negeri yang itu gemah ripah loh jinawi, negeri Sabah, negeri Yaman yang pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, tapi tatkala mereka kufur kepada Allah, Allah hancurkan negeri itu, tinggal sebuah cerita. Kita tidak menginginkan negeri ini suatu ketika nanti ada orang berkata, dulu pernah ono negara jenenge Indonesia, terus lenyap dari peta dunia. Gara-garanya adalah kurang pinternya negeri ini dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita katakan ya kawan, karena hari-hari ini kita sedang euforia dalam mensyukuri nikmat Allah dengan wujud ini, wujud itu, monggo, gak ada masalah. Syaratnya satu, ketahui, sadari nikmat itu datang dari Allah. Jangan kemudian kita melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya tadi beliau menyampaikan satu hal yang penting, bahwa salah satu di antara bentuk kesyukuran kita kepada Allah, malah
bukan dengan aktivitas kita sekarang ini, malah dengan aktivitas kita saat ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulai aktivitas kehidupan kita hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca pada pertemuan kita kali ini, kalau tadi itu mukadimah. Jadi kita baca pada pertemuan kita kali ini, ya mukadimah gara-gara beliau tadi ngomong gitu, akhirnya tak sambung. Jadi sebenarnya gak kepingin ngomong itu. Kita lanjutkan apa yang kita pelajari bersama pada pertemuan bulan yang kemarin. Pertemuan bulan yang kemarin